Ibu bapak dan saudara-saudara sekalian, bacaan yang baru saja kita dengar pada hari ini, bacaan Injil, itu seringkali dikaitkan dengan bagaimana kita itu diajak untuk menjadi pribadi yang tidak jemu-jemu dalam berdoa. Begitu toh? Seringkali orang Bartimius yang berseru 2 kali, terus refleksinya adalah yuk kita itu kalau berseru kepada Tuhan jangan cuma sekali, 2 kali, atau tapi ini menunjukkan keseriusan kita kalau kita itu mau mendekat pada Tuhan dan memohon kepada Tuhan. Tetapi pada kesempatan kali ini Ibu Bapak, saya menyoroti sesuatu yang lain yang saya temukan pada Injil hari ini. Nah, kalau saya boleh menceritakan ulangkan, ini Yesus dan para murid-muridnya itu sedang keluar dari kota Yeriko, dan di sana ia bertemu dengan seorang yang namanya Bartimius. Begitu. Di sana ia berseru kepada Yesus, tetapi tidak didengarkan bahkan sampai 2 kali. Tetapi yang saya terkesan justru ini loh Ibu Bapak. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Maka Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil si buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Mereka yang dimaksud adalah siapa? Mereka yang dimaksud adalah para rasul, kelompok para rasul, orang-orang circle-nya Yesus itu ya. Mendekatkan pada si buta itu dan pada akhirnya berkata, "Kuatkanlah hatimu." Di sini pikiran nakal saya muncul ini Bapak. Pikiran nakal gimana Romo? Seandainya ya para murid ini sudah memiliki niatan buruk untuk menyingkirkan si Bartimius itu, ketika Yesus berkata, "Panggillah dia," tentu saja si para murid ini bisa saja berkata, "Nek orang manut karo gurune," gitu ya. Tuhan Yesus tidak, "Guruku tidak berkenan pada engkau," gitu katakannya. Diengokke perintah dari Tuhan Yesus. Tetapi di sini yang dipilih oleh para murid itu adalah apa, Bapak? "Kuatkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Sebagai para rasul, kelompok ring nomor 1 ini, ring 1 dari Tuhan Yesus ini, para murid ini tidak memberitahukan sesuatu yang lain yang tidak diperintahkan oleh Yesus. Para murid setia dengan apa yang diperintahkan Yesus, sehingga memang benarlah demikian diminta untuk memanggil si Bartimius, dan Bartimius mendapatkan peneguhan di situ, karena di sini dituliskan adalah apa? Kuatkanlah hatimu. Ibu Bapak dan saudara-saudari sekalian, di sini kok saya belajar demikian. Dalam hidup kita sehari-hari harus kita akui, kita sama-sama atau pernah punya mengalami kegagalan, entah dalam hal apapun dalam hidup kita, dalam pekerjaan, dalam kehidupan sehari-hari, atau bahkan gagal dalam doa. Maksudnya gagal dalam doa itu apa Romo? Selain kalau saya merasa itu nggak bisa berdoa, Romo, kok saya kok nggak bisa berdoa ya? Doa saya kok terasa kering gitu ya? Doa saya kok tidak dijawab oleh Tuhan? Padahal saya sudah novena, padahal saya itu jam 12 malam, udah saya bela-belain, tapi kok tetap saja kegagalan yang saya temui. Itu sangat mungkin untuk terjadi. Tapi di sini lihat Ibu Bapak dan saudara-saudara sekalian, peran dari para rasul, kelompok para rasul itu adalah memberi peneguhan, kuatkanlah hatimu. Barangkali para rasul ini sudah mendengar apa yang menjadi teriakan si Bartimius itu. "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Para rasul dengar itu. Tetapi karena Tuhan Yesus tidak mungkin belum dengar atau tidak memperhatikan, sehingga ya udah, guruku tidak memperhatikan, kok aku nggak akan memanggil si orang yang berseru. Tetapi karena Tuhan Yesus berkenan pada si Bartimius ini, akhirnya dipanggil Bartimius itu dan diberikan peneguhan oleh para murid. Nah, aplikasinya seperti apa Ibu Bapak dan saudara-saudara sekalian?
Kita sebagai, kalau katakan saat ini ya, sebagai kesatuan suatu keluarga di PD1 Mikael ini, atau dalam hidup kita sehari-hari, kita pasti punya yang namanya lingkaran-lingkaran orang yang terdekat dalam hidup kita. Bagi saya, Injil hari ini mengajarkan kepada kita supaya setiap di antara kita itu membangun, kalau bosorin anak zaman sekarang itu, supporting system gitu ya. Kita bagian dari orang-orang supporting system itu. Kita bisa jadi orang-orang yang memberikan peneguhan pada orang-orang yang mengalami kegagalan, mengalami keputusasaan, mengalami kesulitan-kesulitan dalam hidupnya. Bukan kita memerintah orang supaya dia mendukung atau memberi dukungan pada kita, tetapi yang pertama-tama responsibilitas posisi diri kita itu adalah menjadi support system bagi orang-orang di sekitar kita. Bukan sebaliknya, ketika ada orang begitu sedang jatuh terus kemudian malah dijadikan bahan disingkiri atau dihindari. Lu kamu kok berkata seperti itu, kamu kok bertindak seperti itu, terus kita nyingkiri. Tidak seperti itu. Pilihan yang demikian itu bukan pilihan para rasul dan tentu saja bukan pilihan dari murid-murid Tuhan Yesus. Tetapi setiap di antara kita menjadi dipanggil bersama-sama untuk memiliki semangat menjadi supporting system bagi orang-orang di sekitar kita, sehingga apa yang kita lakukan ini, Ibu Bapak dan saudara-saudara sekalian, bisa memberi peneguhan, menguatkan yang jatuh, membantu orang lain untuk bangkit dengan hal-hal sederhana yang dapat kita lakukan. Melakukan pastoral telinga, begitu ya, mau mendengarkan orang yang sedang berkeluh kesah, begitu, memposisikan diri kita sebagai orang yang enak untuk diajak omong, begitu, adalah salah satu hal konkret di mana supporting system itu bisa kita jalankan. Juga kalau dalam pengalaman konkret kemarin ya, ketika saya selesai ngisi di Purbayan itu, saya berkesan dengan bukan hanya ketika PD di Purbayan itu, tapi setelah dari itu apa coba? Dijak wedan. Ya, bagi saya itu bagian dari supporting system gitu loh. Ya, ngopeni itu bukan ngopeni saat tugas toh, begitu ya, saat ibadah toh, begitu. Tetapi setelah itu ya diopeni, karena ya jujur saja pasti kalau ketika kita tugas begitu ada keterbatasan omongan toh, kita nggak bisa omong los gitu ya. Nah tapi kalau wedangan begitu ya, dengan apa itu suasana yang lebih santai, kita ini membangun sesuatu yang lebih menjadikan apa ya, supporting system di antara kita itu semakin hidup begitu loh. Pengurusnya katakan hidup, orang-orang yang di sana juga hidup, sehingga ini loh, kehidupan bergereja kalau mau ikut sama Tuhan Yesus itu menyenangkan, bukan berkeluh kesah atau begitu, tapi karena ikut Tuhan Yesus bukan hanya aku ikut PD nyanyi selesai terus aku pulang, tidak. Ada kegembiraan yang saya rasakan, ada damai kok di sini, kok saya merasa diterima ya, di sini saya merasa diteguhkan ya. Itulah itu Bapak, suatu pesan yang dapat kita bawa supaya perkumpulan kita dimanapun secara fisik di PD1 Mikael ini dapat terus hidup dan menghidupi satu sama lain, dan dengan demikian nama Tuhan semakin diluhurkan lewat apa yang kita kerjakan. Kita hening saja. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus,